Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa laudi wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kishul Anwar bin Haji Ismail wa khususan ila ruhi Sayyidina al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf an-Nawari Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Sayyid Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilaihim ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idris Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas ila ruhi Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah bin Sayyidina al-Habib Ahmad bin Sayyidina al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawwab sahibil Anad Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri sahibit Tarus Sayyidina al-Habib Husain bin Abi Bakrin al-Idris Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habib Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakrin al-Attas salam li Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidina al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Fadani Al-Makni Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan ila ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yatagasyahu min rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa kiramatihim wa ja'alna min hisbihim wa amitsna ala millatihim wa ashrna fi zumratihim adkhilna jannata ma'ahum wa ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Salatu wassalamu alayka ya khaira khalqillah Salatu wassalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin Salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin dan setengah daripadanya bahwa memelihara akan
kemaluan orang yang muslim dan memeliharakan akan dirinya dan hartanya daripada dizalim oleh orang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya yang muslim, niscaya adalah ia terdinding daripada api neraka. Penjelasannya, dan setengah daripada kewajiban bagi setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya, yaitu memelihara, menjaga kemaluan orang muslim. Kemaluan di sini jangan diarti alat vital. Lamun ikam arti kemaluan di sini alat vital, nanggaya apa ikam menjaga. Yalah wan. Berarti ikam punya kewajiban menjaga kemaluan Umar, jaga gai terus. Kayak apa ikam menjaga. Nah, kemaluan di sini maksudnya kesopanan. Apa-apa yang membuat malu, apa-apa yang membuat sopan saudara kita, maka jangan, harus dijaga akan. Bila kayak ini nah kawan sopan, bila disambat kayak ini kawan malu, keaibannya terbuka, nah itu dijaga. Jangan kena kawan kawan bagus banget mengaji, tapi bisa kesopanannya. Ini aja bagus saya mengaji, tapi nya guring melandau terus karena itu ngarannya kada menjaga kesopanan kawan, kada menjaga apa yang dimalukan oleh kawan. Sekalipun bergaya tetap jangan, jaga kemaluan, kesopanan, kehormatan orang Islam. Dan memeliharakan akan dirinya berikut dijaga dirinya. Dijaga dirinya ini maksudnya satu, batang tubuhnya. Atau pengertian dirinya itu batang tubuhnya dijaga. Jangan sampai disakiti, jangan sampai dilukai. Baik inya sendiri nang menyakiti atau melukai badan tubuh orang Islam lainnya, ataupun jaga akan dirinya daripada disakiti oleh orang lain. Dan hartanya, demikian juga jaga hartanya, walau hartanya murah sekalipun panci aja dijaga akan. Jangan sampai panci kawan diganggu, jangan sampai panci kawan dirusak, atau kada menjaga akan panci kawan daripada dizolim oleh orang, dijaga akan. Maka ini dilandasi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man radda an ardi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya yang muslim, niscaya adalah ia terdinding daripada api neraka. Pahaman yang lebih luas benar. Salah satu amaliyah agar seseorang jangan sampai masuk neraka, agar seseorang terdinding daripada api neraka, maka otomatis dia masuk surga. Sikap aja, walaupun inya kulir pa ibadah, tapi inya bersikap nang gaya ini, maka dia akan terpelihara, terdinding daripada api neraka. Apa maksudnya? Maksudnya Islam itu Islam itu datang dengan agama
penuh kasih sayang. Islam itu datang dengan ajaran yang menghargai dan menghormati serta memuliakan manusia. Maka ketika orang itu bernama manusia, kewajiban sebagai manusia menjaga mereka. Apalagi ketika manusia itu orangnya beriman. Ngat nih konsep ngarannya banaya, konsep Islam. Dalam Islam jangankan menyakiti apalagi membunuh. Jangankan itu. Membuka kesopanan, membuka keaifan, membuka sesuatu yang membikin malu orang lain itu dilarang. Saking tingginya ajaran Islam. Ini biar kamu pahami dengan pemahaman yang lebih luas dalam pemahaman berbangsa dan bernegara. Bahwa ternyata Pancasila itu kada keluar daripada ajaran Islam. Yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita kalau orang itu manusia, maka wajib dihormati, wajib dipelihara, wajib dijaga sebagai kemanusiaan. Dan jagalah kalau dia apalagi orang itu seiman, maka wajib kita menjaga hartanya. Jangankan kita mengganggu hartanya, kita wajib menjaga akan hartanya, jangan sampai diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang zalim. Kita wajib menjaga kehormatannya, jangan sampai orang-orang membikin malu kepada dirinya, apalagi benai perguruan. Ini sesama muslim aja, kita sesama muslim. Oh kenapa nih kehormatannya dibikin malu ini? Ayo bantu seapa kita sanggup membantu, itu kewajiban kita agar saudara kita yang Islam ini kehormatannya, kesopanannya, sesuatu yang membuat dia malu jangan sampai terjadi. Hartanya kayak itu, dirinya kayak itu juga. Nah, berikut dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min imri'in muslimin yaruddu an irdi akhihi illa kana haqqan 'ala Allahi ayyarudda anhu nara jahannama yaumal qiyamati." Artinya, tiada daripada orang yang muslim yang menolakkan daripada kemaluan saudaranya yang muslim, atau tidak ada saudara kita yang muslim yang dia membela, yang dia menjaga kehormatan, kesopanan saudaranya Islam yang lainnya, kecuali adalah ia hak atas Allah Ta'ala bahwa menolakkan darinya akan api neraka jahanam pada hari kiamat. Ayo pada orangnya kada tahajud, kada orangnya kada amaliyah baca Quran, kada salah. Tapi ketika orang Islam dilecehkan, ketika orang Islam dibikin malu tanpa ada kesalahannya,
ketika orang Islam kehormatannya diinjak-injak oleh orang lain, sementara kita kada membela, padahal punya kemampuan, ini dosa yang besar. Kalau kita punya kemampuan, kita punya kewajiban secara umum, apalagi punya kemampuan, kewajiban membela orang nang kehormatannya ini diinjak-injak oleh orang lain. Nah ini nang berat benar, ini berat ini. Berat. Bahasa orang sekarang benar, membela orang lemah yang tidak berdaya, yang dizalimi oleh orang lain. Ini wajib. Jangan mentang-mentang orang lemah, lalu dibikin malu, dibikin supan. Orang Islam yang lain punya kemampuan, malah beranai, malah diam, dosa besar. Dia punya kewajiban membela. Wajib bela. Kayak apa membelanya? Semampu kita. Semampu kita. Nah ketika kita bersusah payah membela dia daripada pelecehan, diinjak-injak orang lain harga dirinya, lalu ikhlas dia melakukan itu, jakanya pengacara, dia ikhlas tanpa bayaran, dia bela. Masalah ini kesian, orang harga diri orang, ini kehormatan orang. Dalam pembelaannya, lalu ikhlas ketika dia mati di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak. Allah Ta'ala bertanggung jawab menyelamatkan dia daripada api neraka. Soalnya kita kada punya kemampuan nih. Nang kecil-kecil aja nih, paling kawan dia nih kawan tolongi. Bantu, jangan diinjak-injak kehormatannya. Ada level yang lebih tinggi punya kemampuan, ini diinjak-injak kehormatannya, ada apa? Tolongi. Karena memang kondisi sekarang, pola tingkah manusia itu sudah berubah, Pak. Orang memang sekarang ini kecenderungannya sikap orang nang kaya di kota, padahal itu bukan ajaran Islam. Nang kaya apa orang kehidupan kota salah. Orang kehidupan kota itu salah nafsi. Lu gua. Aku ikam. Orang kadang-kadang kada peduli inya mau ngerjakan apa, mau apa inya kada peduli. Suatu saat ikam harus membuktikan selain nang ini benar kada. Coba aja ikam hidup ke Jakarta, kah baru ada kawan bermalam seminggu apa itu kehidupan ibu kota. Ternyata benar. Kehidupan ibu kota itu aku ikam. Kadang-kadang orang rabah kada pedulinya benar. Aku ikam. Terus saja. Orang bertetangga sebelahnya belah kadang-kadang kenal. Kenapa? Karena kesibukannya masing-masing. Kerjaanku, kerjaanmu. Lu mau berbuat apa? Aku kada peduli. Orang di sebelah, lu mau berbuat apa? Kada peduli selama engkau tidak mengganggu diriku. Orang mau minuman selamanya kadang ganggu, kadang mau garing, mau apa, kada peduli. Itu kehidupan kota salah. Itu kehidupan kota. Nah sekarang kehidupan nang ini kadang-kadang mulai benar. Kehidupan masing-masing. Aku ikam.
Nah belum lagi bana kehidupan apa? Kehidupan di kota itu bana. Siapa nang kuat menjajak kepada yang lemah. Pokoknya siapa nang kuat dia akan kawa menjadak nang lemah. Kada akan dihargai bila lemah. Kehidupan di kota siapa nang kaya dia akan bisa memperbudak si miskin. Nah sehingga kadada lagi benar rasa apa? Rasa kepedulian sesama manusia. Kadang-kadang kadada lagi rasa kepedulian sesama umat Islam. Padahal ini umat Islam. Islam kadang ngajarakan gitu. Islam mengajarkan kita agar peduli kepada sesama umat Islam. Ketika umat Islam itu dizolim, kita wajib menolong dengan cara apa yang kita bisa. Ketika umat Islam itu harga dirinya diinjak-injak, kita wajib membela. Kita wajib membela dengan apa yang kita bisa. Udah bisa jer, aku bermasalah bener jer, aku mau menolonginya. Nang kedua kan jadi duit jujur, nah itu bener. Sekarang itu kan kalimatnya gitu bener, kada jadi duit juga. Iyalah soal gitu. Padahal kada. Ujar Rasulullah, siapa nang menolak, siapa nang menolongi seseorang dari orang zalim, dia tolongi, dia bantu ke harga dirinya, Allah akan menolak dirinya daripada api neraka pada hari kiamat. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zukira indahu akhuhul muslimu wa huwa yastati'u nasruhu falam yansurhu adrakahullahu ta'ala biha fid dunya wal akhirati wa man zukira indahu akhuhul muslimu panasarahu nasarahullahu ta'ala biha fid dunya wal akhirat. Barang siapa disebut oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan yang jahat yang memalukan dia. Nikam ria bakawanan. Lalu kawanan nikam ini ada mengisah siapa? Mengisah Umar lah. Kisahnya ini membikin malu Umar. Kisahnya itu membikin malu Umar. Nah, lalu wahuwa yastati'u nasruhu, sedangkan dia sanggup punya kemampuan menolong. Ikam rea punya kemampuan menolongi. Ikam sariki kawa beratan supaya jangan lagi melecehkan ini, supaya jangan lagi menghina ini, supaya jangan lagi memfitnah ini. Kamu punya kemampuan. Tapi falam yansurhu, dia tidak menolong. Ikam berana aja deh, kada hendak nolongi Umar. Adrakahullahu subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirat. Maka niscaya diperdapatkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kemaluan di dalam dunia dan akhirat. Apa maksudnya?
suatu saat ikam akan diperlakukan orang membikin dirimu malu, tidak ada yang menolongi. Tidak ada yang menolong. Dan ini pun dibikin malu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Coba. Seorang jaksa, anggap jaksa. Jaksa itu apa fungsinya? Kamu tahu jaksawan? Tahu. Tahu. Jaksa apa? Apa? Apa ini? Apa fungsinya? Kamu tahu jaksa? Tahu dia jaksa? Tahu. Jaksa fungsinya apa? Tahu. Rahmat. Rajin jaksa. Fungsinya apa? Coba kita lihat biar kita mengerti proses hukum ngarannya. Polisi itu benar menangkap penjahat. Polisi itu menangkap penjahat. Tugas polisi nangkap. Itu aja. Tugas polisi menangkap penjahat. Apakah penjahat itu maling, perampok, penipu, apa? Tugas jaksa menuntut. Tugas jaksa itu menuntut si pelaku kejahatan ini agar dia dihukum atau dituntut bebas. Dibawa dia berjuangnya menuntut itu adalah di pengadilan. Lalu hakim yang memutuskan. Hakim yang memutuskan apakah ini bebas atau kada. Lalu aku seorang jaksa. Ada kasus. Ini kasus sebenarnya kezaliman. Kasus kezaliman. Kayak apa salah kasus kezaliman itu? Kau ambil contoh nang agak pelik dan itu jarang ada di otak santri. Agak pelik apa salah? Kasus tumpang tindih sertifikat Kasus tumpang tindih sertifikat. Tahu Usahakan ini tanahku berharga miliaran. Lalu sertifikat aku ada. Kenapa ada orang sugih maulah sertifikat di atas tanahku ini? Mana? Tumpang tindih mana? Pun ku tahun 80, pun orang tahun 2000. Tapi sama, tanahnya sama. Dan ini banyak terjadi Ini ngarannya tumpang tindih sertifikat. Di Kalimantan Selatan ini ada daerahnya Nang hati-hati nukar tanah tatukari sertifikat ampun orang. Maka otomatis si miskin ini kan dijual orang. Dibanguni orang bela, ini tanahku, kada aku nukaran sebulan ada sertifikatnya. Paham? Kau yang gugatlah sertifikatnya sah. Gugat iya ngadu.
Polisi tahu, tangkap. Tapi kenapa? Karena umpama berpihak ke nang sertifikat nang kedua tadi. Padahal ini adalah aspal. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Nah disitulah benar fungsinya jaksa. Kalau aku membiarkan ini harga diri orang, harta orang Islam diambil, ini bahaya benar. Aku sebagai jaksa punya kewajiban menolongi ini. Punya kewajiban. Dengan segala kemampuanku benar, kenapa? Jaksa bisa menolak karena polisi itu menangkap benar, kemudian berkasnya itu diserahkan ke jaksa. Jadi jaksa ini kada benar tolak. Jadi proses. Akhirnya apa? Dicek-cek udah jaksa kada apa? Ini lepas saja sudah. Ini lain, ini kada bisa diteruskan. Tidak bisa diteruskan. Nah itu ngarannya jaksa menolongi orang lemah, orang Islam nang kena zalim hartanya. Otomatis kehormatannya. Kalau jaksa kada menolongi padahal faktanya ini orang dizalim, ini orang difitnah, maka jaksa itu suatu saat dia akan dibikin malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat seperti malunya orang itu, seperti kezaliman itu, bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun. Kalau kada bertobat, dia dapat itu. Dia dapat itu. Nah sebaliknya kata Rasulullah, wa man dzukira indahu akhuhul muslimu panasarahu nasarahullah biha fid dunya wal akhirat. Dan siapa disebut oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan yang jahat memalukan. Kasus ringan benar kita aja dihadap di masyarakat, apalagi peguruan benar. Peguruan disambati orang nang membikin malu, padahal ini fitnah. Kita tahu beranai bahaya. Beranai bahaya. Wajib membela. Lalu dia nolong, dia bela. Ini kan fitnah. Si Pulan tuh kada kayak itu. Aku tahunya kini, ini buktinya ini. Kamu jangan bikin malu orang lain. Jangan menghina orang lain, jangan memfitnah orang lain. Panik kada? Panik kada? Mestinya harus kini salah. Kamu jangan gitu. Siapapun, apalagi ini guruku, ini kada benar, ini fitnah, ini kan membuat malu orang lain atau apa, nang benar itu kayak ini. Dales bakalahi kada Bapak re. Kenapa? Ini kita ngarannya membantu menolongi orang yang dibikin malu atau orang yang dizalim. Kalau kita sanggup menolongi, nasarahullah biha yaumal qiyamah, maka Allah pun akan menolong diri kita. Allah akan menolong diri kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Habis. Kemudian dan setengah daripadanya tashmitul atis ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Misawab.